Apakah nasib afiliator akan berakhir jika AI semakin canggih, sama seperti para pekerja di luar sana yang tergantikan dengan robot-robot AI? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Saat ini, AI baru saja dikembangkan. Istilahnya AI yang sekarang itu adalah masih bayi. Nanti kedepannya akan ada yang namanya AGI, yang mana itu merupakan upgrade dari AI, alias AI-nya mulai beranjak dewasa. Kalau AI yang sekarang ini, dia perlu dikasih makan, berupa prompt, atau diperintah, atau diminta, dikasih kisi-kisi, dan lain sebagainya. Baru mereka bisa beraksi. Tapi kalau AGI, mereka akan bisa memutuskan sendiri berdasarkan big data yang mereka miliki, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik yang akan diambil keputusannya oleh mereka sendiri. Karena mereka sudah beranjak dewasa, bisa memutuskan sendiri. Nah, AI akan semakin pintar dan semakin canggih. Apakah itu akan berpengaruh terhadap profesi-profesi konten kreator, khususnya yang bermain affiliate, baik itu di TikTok, di Shopee, ataupun di platform lainnya yang berupa konten-konten video ataupun live? Kalau berdasarkan prediksi saya, kalau AI sudah semakin canggih, bisa bikin video sendiri, bisa bikin karakter dengan karakteristik tersendiri yang orisinil, dan mereka bisa jualan, bisa live juga, live berupa virtual kan, itu bisa saja menggantikan para afiliator yang kini tengah eksis. Apalagi jika yang menjalankan AI itu adalah platformnya sendiri, misalnya itu adalah Shopee ataupun TikTok. Nah, itu sudah tidak dapat lagi kita lawan. Hal ini berdasarkan pengalaman saya sebelum menjadi afiliator, sebelum menjadi konten kreator video. Sebelumnya saya adalah seorang blogger sejak tahun 2015. Tapi sampai dengan tahun 2024 kemarin saya memutuskan pensiun dan menjual semua blog saya. Karena saya menyadari kalau blog sudah tidak bisa bersaing lagi. Ada dua pesaing utamanya, yakni yang pertama media besar yang juga ikut-ikutan bikin konten yang menyasar ke blogger, seperti tutorial, kemudian konten-konten yang niche-nya sempit. Itu media besar ikut-ikutan juga mengambil kuenya. Kemudian alasan kedua, ini yang paling utama, yakni adanya AI Gemini yang merupakan buatan dari Google. Jadi Google-nya sendiri bikin AI. Jadi saat kita mengetikkan kata kunci di Google, misalnya tutorial cara membuat origami misalnya, biasanya kan yang muncul itu adalah list blog-blog-blog yang menjelaskan tutorialnya. Sekarang yang muncul di pencarian adalah, nomor satu itu adalah hasil dari generate AI, yakni AI Gemini, paling atas itu. Kemudian di bawahnya biasanya portal berita dan lain sebagainya. Jadinya para pengunjung semakin minim mengunjungi blog kita. Pilihan pertamanya pasti langsung baca di bagian atas dari AI Gemini tadi. Jika mereka belum puas, mereka akan mencari di bawahnya yang biasanya media-media besar. Jadinya blogger sudah, istilahnya sudah hampir mati lah. Nah, berkaca dari hal tersebut, jika platformnya yang menggenerate AI dalam bentuk video ataupun live virtual, maka sudah dapat dipastikan kita akan sulit bersaing. Karena baik jualan via VT ataupun via live itu sangat mudah ditirukan. Ditirukan oleh robot AI, oleh karakter virtual yang mereka bikin suatu saat nanti, kemungkinan. Nah, lantas bagaimana caranya agar kita tidak mudah digantikan oleh robot-robot ini? Caranya adalah kita harus membangun personal branding yang kuat dan diiringi dengan konten-konten soft power yang selalu dicari orang-orang. Itu akan menjadi ciri khas kita yang melekat kepada kita. Karena jika personal branding kita itu sangat kuat, sangat sulit sekali digantikan oleh AI. Teman-teman pasti kenal dengan TikToker Inem Jogja. Nah, dia punya personal branding yang kuat, kemudian juga konten-kontennya juga nggak melulu jualan, ada juga konten yang isinya tentang hal-hal viral, kemudian konten tentang sharing affiliate, dan kadang-kadang juga bikin konten bersama sang suami. Nah, hal itu sulit sekali digantikan oleh AI. Karena personalitinya yang sudah terlalu kuat dan sudah punya banyak basis massa alias para pengikutnya, para fans setianya. Jadi sulit digantikan. Beda sama kreator-kreator biasa yang konten jualan, live, yang juga untuk jualan, yang tujuannya cuma jualan aja tanpa memperkuat personal branding, tanpa bikin konten-konten soft power tadi, maka mereka akan dengan mudah digantikan robot. Jadi belajar dari Kak Inem Jogja, teman-teman bisa cek aja di beranda profilnya itu isi kontennya nggak melulu jualan guys. Dalam sehari dia bikin video 2-3, dan kadang-kadang dalam sehari tanpa keranjang kuning. Lebih banyak video-video yang membahas hal-hal lagi viral, kemudian video-video lucu, kemudian kadang-kadang sama suaminya juga, sharing-sharing affiliate juga. Jarang sekali beliau bikin video jualan. Dan teman-teman bisa melihat views setiap videonya itu sangat-sangat banyak. Dan juga komentar-komentarnya sangat-sangat banyak. Jadi belajar dari situ, mari dari sekarang kita membangun personal branding yang kuat, membuat konten-konten soft power yang menarik minat netizen, dan rutin untuk mencari video kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu membangun ciri khas kita sendiri, orisinal.
agar tidak bisa digantikan oleh AI dan juga robot. Kalau konten kita sekedar jualan, maka dengan mudah bisa digantikan oleh para robot tersebut. Nah, kita jaga-jaga aja. Jangan sampai kemungkinan terburuk terjadi. Nah, lantas bagaimana dengan pendapat teman-teman? By the way, bagi teman-teman yang berminat untuk membeli sandal seperti ini, sandal terbaru pria 2025 ini, harganya cuma 50 ribuan aja. Cek aja link pembeliannya di deskripsi video ini, sudah saya taruh. Oke, sampai jumpa.